Cabi, balik lagi. Hari ini kita mau ngebahas nutrition factor lagi. Tapi kali ini beda, karena kalau kemarin kan masih ada yang inget nggak? Kemarin itu kita ngebahas tentang snack yang di minimarket. Nah sekarang kita mau ngebahas tentang minuman-minuman yang suka disebutnya itu apa sih istilahnya? Lupa lagi. Pokoknya intinya kalori minuman yang tinggi-tinggi. Jadi tapi ini sehari-hari ini tuh konsumsi nih. Jadi kita mau ngebahas tentang itu. Tim aku udah siapin beberapa minuman. Jadi boleh dipersilakan. Nah, ini dia. Ini Ultra Milk. Ini yang rasa taro. Jadi ini masih minuman kemasan yang ada di minimarket. Ini biasanya kita kalau minum kayak ginian kan kalau minuman itu biasanya kita tuh suka nggak ngitung gitu loh. Kita anggapnya minuman itu ya nggak bakal jadi lemak lah gitu ya. Tapi sebenarnya minuman gula itu ternyata tuh berpengaruh juga loh dalam kenaikan berat badan kita. Nah di sini juga ditulis nih ada nilai gizinya juga. Kalau ini jumlah persajiannya itu 130 kalori. Ini satu kemasan. 130 kalori itu satu kemasan. Memang sih nggak terlalu besar kayak kalau misalkan kita makan chips, tapi sama aja dia juga nyumbang kalori di tubuh kita. Tapi ya sesekali masih nggak apa-apa sih kalau minum kayak gini. Kalau misalkan kalian mau minuman kayak gini ini bisa kalian minum sebelum kalian olahraga, jadi kebakar lagi. Kalau kayak gini sih 130 kalian itu baca contekan dulu. Jalan kaki setengah jam masih boleh lah, jadinya ini masih nggak apa-apa. Kalau gitu Ultramilk udah. Nextnya coba kita lihat. Nah ini dia si boba. Sebenarnya sih aku nge-search ya, kemarin kan aku search juga di Google. Aku nggak nemu tuh si boba yang yang benar-benar akurat dia itu mereknya si boba. Jadi aku cuman search itu brown sugar boba. Nah biasanya kan kita tuh suka banget ya minum-minuman kayak gini kalau misalnya kita lagi bosen nggak ngapa-ngapain tapi kayak mau makan juga nanggung. Jadi terpilihlah minuman boba ini biar ada yang dikunyah-kunyah sambil minum. Nah kemarin aku sempat baca, aku udah tulis contekannya. Karena kalau kali ini aku nge-request nih sama tim. Jadi aku minta beliin dong minuman-minuman yang suka minum sama mostly orang-orang kalau misalkan lagi pingin dessert. Kadang-kadang kita suka bikin minuman kayak jadi dessert juga kan, soalnya habis makan pingin minum ini, padahal ini juga nyumbang kalorinya banyak banget loh. Nah, boba. Ini kemarin aku sempat buka ya di salah satu website. Namanya itu namanya di Woman Talk. Nah, aku baca. Jadi bubble tea itu kenapa sih kayak heboh banget kalorinya? Karena nih, si bubble tea itu tuh dia mengandung satu ada gula arennya. Abis itu dia ada krimnya. Ya kan, nih krimnya. Abis itu ada juga bukan gula aren, brown sugar sama gula aren sama? Oh sama, oke. Sama. Abis itu dia ada susunya juga, jadi tuh double banget kalorinya. Nih, biasanya bubble drink itu tuh biasanya tuh berukuran 437 ml. Itu satu gelas ya, tapi itu nggak tahu ini kayak ini secara general aja ya, nggak tahu mereknya apa. Nah, 473 kalori, mili. Biasanya berisi 60 gram tapioca pearl. Jadi kalian biasanya itu yang biasanya kayak gini kita kan nggak request ya, kecuali kalau misalkan kayak ada beberapa merek si bubble tea ada yang bisa request, misalkan mereka mau less boba atau less sweet bahkan mereka bisa. Tapi kalau kayak gini kan kita ya udah beli aja gitu, nggak ada less sweetnya. Nah ini biasanya 60 gram tapioca pearl. Nah 60 gram itu setara dengan 170 kalori sampai 200 kalori. Itu cuman bubble-nya doang loh, bubble-nya doang. Abis itu satu gelas teh susu dan ditambah gula kira-kira itu 140 kalori. Nah berarti kalau misalnya kita tambahin dari info yang aku dapat nih dari Woman Talk ini, itu kita kalau minum boba itu sekitar 310 sampai 340 kalori. Inilah boba. Satu gelas kayak gini kalian tuh sama aja bisa kayak makan. Ini kita makan nasi tuh masih bisa loh, bisa 340 kalori itu masih bisa makan nasi pakai satu lauk. Misalnya nasinya 3 sendok makan, habis itu satu lauk protein sama satu sayur. Itu bisa ya at least 350 kalori lah, tapi kenyang gitu loh. Ini enggak, ya betul aku juga gak suka boba sih, jadi aku nggak tim boba. Jadi aku tidak membela. Nah ini sekitar 310 sampai 340. Catat ya guys. Nah
Lalu aku minta juga, kalau aku nih penggemar, aku lumayan penggemar kopi. Jadinya itu pasti setiap hari aku mengkonsumsi at least 1 gelas kopi. Nah, coba kita coba cek. Nah, ini salah satu kopi. Kopi susu kekinian yang sering diminum sama orang-orang. Kita lihat, aku tadi udah search juga kopi susu ya. Nah, kopi susu ini kalorinya tuh emang nggak terlalu banyak ya, nggak kayak boba, karena dia itu bahannya itu ingredientsnya kopi, espresso, habis itu susu sama 1 sendok makan gula aren. Ini hitungannya 1 sendok makan ya yang aku dapat. Nggak tahu kalau misalkan dia nambahin 2 atau misalkan mereka pakai creamer, ini beda lagi hitungannya. Tapi kopi yang biasa aku minum kayaknya sih itu mengandungnya cuma itu. Nah, coba kita hitung ya. Kita pakai kalkulator sakti ini. Kita coba hitung. Kopinya aja nih, espressonya biasanya 5 kalori. Jadi ini dibedah di sini nih. Ini aku lihat di liputan 6. liputan6.com. Ini biasanya dia memberikan artikel yang biasa digunakan sama kopi susu kekinian ya. Jadi espressonya itu nggak tahu berapa gram, itu 5 kalori. 5 ditambah 120 kalori itu adalah susu. 120 kalori susu. Milihnya juga kembali lagi aku tidak tahu. Ini cuman berdasarkan yang di sini. Sama ditambah 1 sendok makan gula aren, 60 kalori. Ini lumayan sih, 185 kalori. Jadi kalau misalkan kalian habis makan apa, habis itu misalkan habis makan McD gitu, minum kopi. Aduh, pedesan banget nih makan McSpicy. Habis itu minum kopi buat dessert. Ya kalian nambah lagi 185 kalori. Tapi ya kalau misalnya dalam 1 hari misalnya kalian cuma 1 gelas sih, menurutku masih ya nggak apa-apa lah ya, daripada kalian craving, abis itu kalian malah makan macam-macam. Kalian tahu kan kalau misalnya kalian craving itu, padahal kalian mau 1 tujuan doang, misalnya mau kopi, tapi kalian malah udah deh gue makan makan cemilan sehat aja, tapi cemilan sehatnya juga banyak lah, itu sama aja. Jadi mendingan kalau emang kalian mau ya, terutama yang hanya ini juga sih, cuma 180 kalori, jadi menurutku masih nggak apa-apa dalam 1 hari kalian minum 1 gelas kopi. Oke, next, terakhir. Ini adalah signature ice chocolate-nya Starbucks. Siapa sih yang nggak suka ini? Gila sih, ini minuman kalau misalnya kalian lagi sedih, patah hati. Ini kayak minuman yang mengobati ya. Ini lumayan nih. Ini minuman kalau misalnya aku lagi bete atau misalnya lagi stuck nih, misalnya mau bikin konten, habis itu butuh inspirasi, pasti nyeruput yang coklat-coklat. Nah, ini salah satunya Starbucks ini. Terus suka dikasih gini kan, have a good day. Jadi itu kayak kadang suka bikin cheer up mood gitu loh. Nah, ini juga kalau ini kemarin aku ngitungnya pakai si MyFitnessPal. Nah, kalian tuh juga menurutku butuh ya punya salah satu di handphone aplikasi yang bisa ngitung kalori. Kalau aku dari dulu tuh pakainya ini nih. Siapa sih? Ini kita nggak di endorse ya guys. Nih, nanti ditunjukin kali mungkin di sini atau di sana. Pokoknya si aplikasi menurutku kalian kalau yang lagi mau journey sehat, kalian perlu punya salah satu aplikasi yang bisa ngitung kalori. Jadi kalian at least tahu yang masuk ke tubuh kalian itu berapa kalori gitu. Nah, ini ukurannya tol. Ukuran tol ice chocolate ini katanya si MyFitnessPal ini itu 259 kalori. Nah, 259 kalori itu sama aja kalian jalan kaki 1 jam. Kalau misalkan squat jam mungkin berapa ya? 50 kali ya? 50. Abis itu kalau plank, jujur nggak tahu sih kalau plank berapa. Tapi plank tuh lumayan membakar banyak kalori. Nah, jadi ini kalau mau minum ini, kalau emang kepepet banget, aduh bener craving banget nih. Nah ini, disebutnya ini tau nggak kayak gini apa? Liquid carbs. Nah, disebutnya liquid carbs, aku baru ingat. Nah, liquid carbs itu tuh adalah minuman manis ataupun ini sup itu liquid carbs juga. Jadi jangan kira kalian itu makan sup itu nggak kehitung ya kalorinya, itu juga ada. Nah, kembali lagi si Starbucks ini kalau misalnya kalian mau minum cukup yang tol aja karena dia 259 kalori. Kalau kalian pesen yang grande itu 340 kalori. Jadi menurut aku itu lumayan sayang untuk kalian masukin kalori itu ke tubuh kalian. Karena kalian pasti masih makan dong, nggak mungkin kalian cuma minum ini seharian. Jadinya ini worth it kalau misalnya kalian minum yang tol aja. Nah, terus kalau misalnya kita kasih konklusi nih. Ini minuman-minuman yang sering kalian beli, abis itu nggak tahu menyehatkan atau enggak, tapi ini menyehatkan jiwa. Tapi raga mungkin enggak ya. Aku punya
solusi, satu konklusi yang kalian pasti suka banget minuman ini. Coba. Ini dia, air putih. Jangan lupa ya, ini tuh minuman sakti yang ciptain sama Tuhan buat kita itu selalu sehat. Jadi kalian jangan lupa, kalian boleh minum minuman ini, tapi perbandingan minum ini harus banyak. Jadi aku menemukan juga tuh dikasih rumus sama coach aku untuk kita tahu tuh hitungan kita tuh butuh berapa liter sih. Tapi nantilah dibahas di tempat yang lain ya. Pokoknya kalian jangan lupa minum air putih at least 2 liter sehari. Apalagi kalau yang badannya gemuk kayak aku ya, itu at least 2 liter. Jadi lumayan memenuhi lambung. Jadinya kalian nggak terlalu craving lapar. Jadi kalian udah tahu ya, jadi ini berapa kalorinya, ini berapa kalorinya, ini berapa. Kalian boleh banget minum ini, nggak apa-apa kalau misalkan kalian emang pingin banget. Tapi jangan minum yang lain juga. Semoga bermanfaat si nutrition factor yang kita ngomongin ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen, karena kan ini kan nutrition factor nih kita akan bikin lagi nih. Jadi kalian kalau misalnya ada yang pengen tahu, Kak bikin ini dong, ngebahas kalori tentang ini yang nih, langsung komen aja. Tapi jangan cuma komen aja, subscribe, like, sama share. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.